Oke, jadi lu mau tahu caranya biar lu bisa ngomong lancar depan kamera atau ngomong lancar pas lu baca skrip video lu mungkin ya, pas lu bikin video YouTube atau ya in general lah, ya kan. Lu gak mau kayak ngomong berlibet gitu. Ya kayak gak bisa ucapin kata-katanya dengan benar gitu kan. Nah, video ini buat lu. Jadi, mari kita masuk nih. Jadi video ini pertama-tama gue buat kalau misalnya lo subscriber lama gue nih ya, yang udah nontonin beberapa video gue ya, lo pasti tahu ini video beda banget ya dari video biasa gue. Jadi ini video gue buat khusus buat anak-anak nih di community post gue nih, yang sekiranya udah nanyain ke gue ya, bukan, gue yang nanyain ke mereka apa yang pengen mereka pelajarin, dan kebanyakan dari mereka tuh bilangnya mereka pengen tahu cara biar bisa ngomong lancar depan kamera, ya kan? Dan ini topik yang bagus banget buat gue, soalnya itu juga salah satu hal yang gue sangat-sangat struggle nih di awal karir gue ya. Dan ya kalau lu pengen tahu, bener-bener tahu ya gue kayak gimana tuh ngomongnya dulu ya, lu bisa lihat channel lama gue, di link di deskripsi, ke video paling lamanya, dan lu lihat tuh seberapa tai cringe-nya itu, lihat gue ngomongnya gitu kan. Jadi ya, oke. Ya gue paham loh maksud lo apa soal gaya berikutnya, jadi ayo kita bahas. Jadi gue ada satu teknik ya yang bisa bikin gue kayak ngomong lancar banget gitu, dan gue nggak pernah sekalipun ngomong berlibat nih selama gue gunain teknik ini ya, yaitu ya mungkin kadang-kadang tapi jarang banget ya. Dan nama teknik ini adalah teknik ngepause. Woi, apa itu kan teknik ngepause kan? Ya, jadi teknik ngepause itu ini bukan teknik kayak super secret, kayak super rahasia kompleks sesuatu gitu kan. Nggak, ini simple banget sebenarnya. Jadi teknik ngepause itu adalah lu ngomong biasa tapi lu kasih sedikit jeda aja nih, sedikit jeda pas lu ngomong gitu kan. Dan ya lu gak paham sama itu gara-gara ya gue cuman bilang definisinya doang, tapi santai aja, gue bakal kasih contoh nih. Jadi gue bakal kasih lihat perbedaan ya antara gaya ngomong biasa dengan gaya ngomong dengan teknik pause. Oke? Jadi ini gaya ngomong biasa nih kan. Ini gaya ngomong yang mungkin kalau misalnya lo kayak lo kayak pakai gaya, wah ngomong apa sih gue? Lo kayak ngomong sehari-hari gitu kan. Gaya bicara lo tuh nggak bakal beda jauh gitu dari ngomong gue sekarang ini kan. Dan lo ya ini gaya ngomong yang lo gunain nih pas ngomong sama teman lo, sama mak bapak lu gitu kan, sehari-hari orang yang berinteraksi sama lu ya, gaya bicara lu tuh nggak bakal beda jauh sama gini kan, ya ngalir terus kata-katanya gitu dan nggak terlalu banyak jeda. Nah itu gaya ngomong biasa tuh. Sekarang gue bakal praktekin gaya ngomong dengan teknik pause ya, perhatiin baik-baik nih. Nah jadi ini dia gaya ngomong dengan teknik ngepause. Dan harusnya kalau udah nontonin gue ya, lu udah bisa lihat ya kalau gue gaya ngomong gue tuh setiap kali gue di kamera tuh ya gue kayak gini terus gitu kan. Lu bisa rasain sedikit jeda nih tiap kata yang gue ucapkan gitu. Dan ya ini teknik pause ya, gue mau lu ingat baik-baik nih gaya bicara gimana. Dan ya sekiranya itu dia teknik pause, dan harusnya pas lu udah denger ini lu udah paham jelas ya soal apa yang gue maksud dengan teknik pause. Nah itu tuh teknik pause kan. Dan ya um, lu bisa ya harusnya abis ini apa ya bilangnya ya abis lihat itu ya udah gitu kan. udah video selesai gitu, lu bisa langsung terapin teknik gitu kan. Tapi gue mau bahas sedikit soal kayak kenapa teknik pause ini bekerja gitu. Jadi gue bakal balik lagi ya ke gaya ngomong teknik pause. Jadi teknik pause itu bekerja karena bukan gue bilang kalau gaya ngomong biasa nggak bekerja ya. Gaya ngomong biasa juga bisa bekerja banget kalau lu misalnya pas ngomong di script lu gitu kan, itu bisa bekerja banget. Tapi kalau misalnya lu baru pemula nih, yang ya baru pertama kali ngomong depan kamera gitu kan, kayak teknik kempas ini bakal berguna banget buat lu. Soalnya gini nih, ada beberapa alasan nih. Pertama, pas lu gaya ngomong dengan teknik kempas, itu mulut lu tuh gak lebih cepet dari otak lu gitu. Jadi lu bisa kayak sedikit memproses apa yang lu mau bilang, apa yang lu baru aja bilang, dan gimana flow pembicaranya gitu, ya kan? Itu alasan pertama tuh, lu punya lebih banyak waktu buat proses apa aja yang lu baru bilang kan. Dan ya itu sih. Kedua, lu bilang lu lebih punya kesempatan buat
perfectin artikulasi lu, ya kan? Artikulasi itu apa? Itu kayak seberapa jago lu buat ucapin kata-kata dengan benar, ya kan? Jadi kayak misalnya artikulasi yang baik itu, misalnya gue bilang apa ya, celana, ya kan? Artikulasi yang baik bakal bilang celana sebagai celana, tapi artikulasi yang jelek bakal bilang celana sebagai celana, gitu. Ya, celana itu. Artikulasi yang jelek celana. Tapi artikulasi yang baik bakal bilang celana. Nah, jelas gitu kan. Jadi kalau lu ngomong dengan lambat nih, itu lu bakal lebih punya banyak kesempatan buat lebih bagusin artikulasi lu kan. Ya kalau misalnya lu pengen gaya ngomong lu jelas dan gak belibet, ya lu bakal mau artikulasi lu perfect gitu. Jadi ya itu alasan kedua tuh artikulasi ya. Dan alasan ketiga apa ya, gue lupa nih. Oh ya, lu jadi nggak ke pressure, ya kan? Lu ngurangin pressure lu buat berbicara. Jadi kalau misalnya lu kayak gaya ngomong biasa nih, balik lagi ke gaya ngomong biasa ya. Jadi kalau misalnya lu kayak gaya ngomong kayak gini ya kan, lu kayak kalau misalnya ya oke lah, biasanya lu mungkin gak bakal terlalu masalah kalau lu pakai gaya bicara ini pas lu ngomong sama teman-teman lu gitu kan. Dan ya, tapi kalau misalnya lu pakai gaya bicara ini pas lu ngomong di script nih, nah itu biasanya bakal susah. Soalnya kadang-kadang tuh ya, lu kalau misalnya gaya bicara kayak gini nih, lu udah pikirin kata-kata selanjutnya bahkan sebelum lu selesain kata-kata lu sekarang gitu. Dan itu yang bikin sebenarnya agak ribet ya kalau misalnya lu baca skrip gitu, dan yang bikin berlibat soalnya otak lu kayak multitasking gitu kan, kayak lu udah pikirin kata selanjutnya dan sekaligus pikirin kata yang lu mau ucapin sekarang gitu. Jadinya agak susah kan. Gue bukan bilang nggak bisa sama sekali pakai gaya bicara itu, orang ada bisa kok, kayak gue kayaknya juga bisa mungkin, tapi lebih enak kalau pakai gaya bicara nge-pause. Soalnya ya 3 alasan tadi, artikulasi, apa bilang tadi ya, artikulasi yang perfect, terus lu punya lebih banyak waktu buat proses apa yang lu mau ucapin, dan lu kurangin pressure di diri lu pas bicara. Jadi ya itu aja ya untuk kali ini ya. Special thanks buat JXC07 dan Kesa Kuramen, dan juga siapa lagi ini sini ya. Oh ini Ferelix, gua nggak tahu cara lo ucapin nama lo, tapi ya. Terima kasih udah request topik ini ya, dan yang kali ini nggak gue bahas topiknya, santai aja, lu udah di top list gue kok misalnya buat bikin video ini. Dan buat yang baru ya yang belum request topik apa ya, pas gue post di community tab nih pertanyaan tuh apa yang kalian mau pelajarin, langsung aja itu tanyain pertanyaan yang lo mau gitu. Intinya kayak gue bakal bikin video khusus buat pecahin masalah lu secara gratis gitu kan. Itu mantap banget kan kalau pikir-pikir. Jadi ya kayaknya itu aja untuk kali ini. Itu aja ya. Dan ya semoga hari lo baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.